warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mem Iva, guru pengajar sains di MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Di sesi kali ini saya akan membahas tentang hakikat dan peran kimia dalam kehidupan. Oke. Bahasan ini masuk di materi kelas 10 di bab pertama. Oke, kita langsung saja. Pernahkah kalian menemukan barang-barang berikut ini? Oke. Yang pertama, kita lihat di sini ada peralatan mandi. Kemudian gambar kedua, kita lihat di sini ada peralatan-peralatan rumah tangga. Semuanya sudah dan pastinya tahu peralatan-peralatan ini gitu ya. Ya. Semuanya, jadi semua peralatan-peralatan tersebut mengandung yang namanya zat kimia sebagai komposisinya. Sekarang kimia itu sendiri apa ya? Gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari lebih detail. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, apakah ilmu kimia itu? Supaya lebih jelasnya kita buka modulnya saja supaya lebih detail ya. Oke, ini. Nah, ini. Nah, kimia merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam, IPA atau sains. Kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu ini ya, kimia yang berarti perubahan benda atau zat. Kalau di bahasa Yunani dia kemeia, yang artinya ilmu yang mempelajari komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ilmu kimia itu tidak dapat berdiri sendiri. Dia saling berkaitan dengan ilmu lain seperti biologi, fisika, kesehatan, geologi, lingkungan, dan juga ilmu kedokteran. Sekarang kita beranjak ke hakikat ilmu kimia itu sendiri. Ada hakikatnya. Ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari reaksi yang terjadi antara unsur atau senyawa serta penggabungan dan perbandingan molekulnya hingga menghasilkan senyawa baru. Oke. Reaksi kimia tersebut berkaitan dengan sifat materi gitu ya. Materi ini nanti yang akan dibahas yaitu berupa unsur atau senyawa. Materi ini dipengaruhi oleh susunan dan struktur materi. Maksudnya reaksi kimia itu dipengaruhi oleh susunan dan struktur materi. Ya. Reaksi kimia itu merupakan peristiwa perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Ya. Reaksi kimia merupakan peristiwa perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Ya. Dengan demikian, ilmu kimia itu memiliki beberapa hakikat. Yang pertama, ilmu yang mempelajari susunan materi. Yang pertama. Jadi, susunan materi itu menunjukkan jenis atom atau unsur penyusun materi dan cara atom atau unsur tersebut saling berikatan. Selain mempelajari penyusunan materi, ilmu kimia juga mempelajari perbandingan setiap komponen dalam menyusun materi. Sebagai contoh, gas nitrogen dan gas hidrogen
yang tidak berwarna dan tidak berbau dapat bereaksi satu sama lain membentuk gas amonia yang berbau menyengat dan bersifat racun. Oke, saya ulangi. Contohnya contohnya gas nitrogen dan gas hidrogen itu kan dia tidak berwarna dan tidak berbau. Tapi dua gas ini dapat bereaksi satu sama lainnya membentuk yang namanya gas amonia yang berbau menyengat dan bersifat racun. Itu contohnya. Yang kedua, hakikat kedua, ilmu yang mempelajari struktur materi. Oke. Struktur materi itu sendiri adalah gambaran tentang keadaan atom-atom yang saling terikat. Nah, atom itu apa gitu ya? Jadi atom itu adalah partikel penyusun materi. Atom sejenis atau berlainan jenis dapat bergabung membentuk yang namanya molekul. Atom dan molekul ini bersifat netral. Atom atau kumpulan atom yang bermuatan disebut ion. Jadi kalau ada atom atau kumpulan atom yang bermuatan baik positif ataupun negatif, maka dia disebut sebagai ion. Oke. Hakikat ketiga, ilmu yang mempelajari sifat materi. Setiap materi mempunyai sifat khas yang membedakannya dari materi lain. Selain itu, antara berbagai materi juga terdapat kemiripan sifat. Sifat materi ini mencakup sifat fisis. Sifat fisis ini maksudnya adalah wujud dan penampilannya, dan dia juga punya yang namanya sifat kimia. Oke, kita ulangi lagi. Materi itu punya dua sifat gitu ya. Sifat pertama adalah sifat fisis dan sifat kedua adalah sifat kimia. Sifat suatu materi itu dipengaruhi oleh susunan dan struktur dari materi tersebut. Oke. Hakikat keempat adalah ilmu yang mempelajari perubahan materi. Perubahan materi ini meliputi perubahan fisika. Apa sih perubahan fisika gitu ya? Nah, perubahan fisika ini ciri-cirinya yaitu tidak menghasilkan zat baru. Jadi perubahan yang tidak menghasilkan zat baru itu dikatakan perubahan fisika. Sementara yang menghasilkan zat baru itu adalah perubahan kimia. Gitu ya. Dalam proses perubahan struktur selalu dilibatkan yang namanya energi. Proses dan besarnya energi yang terlibat, asal energi serta kegunaannya. Jadi dalam proses perubahan struktur itu selalu dilibatkan energi yang menyertai perubahan materinya. Proses dan besarnya energi yang terlibat, asal energi serta kegunaannya. Ya. Para ahli kimia memanfaatkan energi yang menyertai perubahan kimia untuk membuat bahan baru dari bahan alam yang relatif lebih murah. Hal ini sangat nyata dalam bidang farmasi dan penciptaan barang baru seperti plastik, obat-obatan, dan juga nilon. Nah, ini kalau kita lihat di gambar 4, situ ada plastik, gambar 5 ada obat-obatan. Ya, ini adalah contoh pemanfaatan energi yang menyertai perubahan kimia. Ya. Kita lanjut ke peran ilmu kimia dalam kehidupan. Oke, sebentar kita buka dulu PowerPoint-nya. Ini sudah ya, bagian ini sudah, bagian ini juga sudah.
sorry. Oke. Ini kita coba lihat ini dulu ya sebelum masuk ke peranan kimia. Jadi apa sih manfaatnya kita belajar ilmu kimia gitu ya? Kenapa kok kita harus belajar ilmu kimia gitu? Ada enggak ya manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Yang pertama, pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Dengan kita belajar ilmu kimia, maka kita punya pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Jadi kita akan lebih bijak gitu ya dalam menjaga kelestarian alam sekitar kita. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari ilmu kimia, kita dapat mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Oke, kembali lagi ke sini, kita masuk ke peran ilmu kimia dalam kehidupan. Gak semua orang itu menyadari dan memahami manfaat serta peranan ilmu kimia dalam kehidupan. Bahkan sebagian orang itu masih berpikir bahwa ilmu kimia ini adalah ilmu yang berhubungan dengan zat beracun, terus berbahaya, terus bahan peledak gitu ya. Tapi anggapan ini gak semuanya salah gitu. Mengingat adanya penyalahgunaan bahan kimia atau salahnya penanganan dalam penerapan ilmu kimia. Jadi kita perlu melakukan usaha untuk mengakrabkan gitu ya ilmu kimia serta manfaatnya agar masyarakat ini jadi lebih paham dan mampu meningkatkan kualitas hidup dengan ilmu kimia itu sendiri gitu. Sejatinya sih ilmu kimia ini sangat bermanfaat bagi kehidupannya kita manusia gitu ya. Ilmu kimia ini sudah banyak memberikan sumbangan pengetahuan di berbagai bidang, mulai dari pembuatan pakaian, makanan, obat-obatan, bahan bakar, industri elektronik, hingga bahan konstruksi bangunan. Banyaknya manfaat dan peranan ilmu kimia dalam kehidupan mendorong adanya penelitian untuk semakin membuat ilmu kimia ini semakin berkembang. Berbagai penelitian terus dilakukan sehingga terlahirlah penemuan-penemuan baru yang memang bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya kita. Oleh karena itulah manfaat ilmu kimia itu semakin terlihat dan semakin dirasakan oleh masyarakat kita. Sebelum itu kita kenalin dulu cabang-cabang ilmu kimia. Jadi kita kenalan dulu dengan cabang-cabang ilmu kimia. Yang pertama, kita ambil di slide aja ya biar lebih cepat untuk cabang-cabangnya. Ya. Ada yang namanya kimia organik, kemudian ada kimia anorganik, kimia analitik, biokimia, kimia farmasi, kimia fisik, kimia pangan, kimia lingkungan, yang terakhir ada kimia inti. Oke, kita coba pahami satu-satu ya. Oke. Kita mulai dari kimia analitik. Jadi untuk kimia analitik ya. Oke. Ilmu kimia analitik ini mengkaji penelitian tentang kimia kualitatif dan kuantitatif yang cenderung berkaitan dengan aplikasi analitik. Maksudnya gini. Jadi kimia analitik ini adalah ilmu gitu ya yang melibatkan bagaimana kita menganalisis komponen kimia dalam suatu sampel gitu ya. Jadi gimana sih cara kita untuk menganalisis komponen kimia dalam
satu sampel. Nah, itu kimia analitik untuk menganalisis gitu ya. Contohnya kita mau meneliti kafein dalam secangkir kopi ya, atau kita mau meneliti ada nggak sih obat-obatan dalam sampel urinnya atlet gitu ya, atau bagaimana sih tingkat pH-nya kolam renang gitu, kolam renang kita. Nah, itu salah satu objek yang dikaji kimia analitik. Contoh bidang yang menggunakan kimia analitik ini yang pertama ilmu forensik ya. Jadi ilmu forensik ini dia pakai kimia analitik, terus ilmu lingkungan serta pengujian obat ya. Kemudian kimia analitik ini dibagi menjadi 2 subcabang ya, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, kalau analisis kualitatif dia menggunakan metode atau pemastian untuk membantu menentukan komponen zat gitu ya. Jadi kalau analisis kualitatif itu berarti menggunakan metode atau pemastian untuk membantu menentukan komponen zat ya. Kalau yang kuantitatif itu membantu untuk mengidentifikasi berapa banyak setiap komponen hadir dalam suatu zat. Bahasa gampangnya kalau ada pertanyaan apa sih kandungan gitu ya, nah itu berarti masuk ke analisis kualitatif. Tapi berapa sih banyak kandungan gitu ya, itu sudah masuk ke kuantitatif. Misalkan aja seperti contohnya tadi kita mau menganalisis sebenarnya di dalam satu cangkir kopi itu ada berapa kandungan kafeinnya gitu. Nah, kimia analisis kualitatifnya itu hanya sekedar di cangkir kopi itu mengandung apa, nah gitu. Tapi kalau yang analisis itu sudah sampai berapa banyak kandungannya itu tadi gitu loh maksudnya ya, maksudnya seperti itu. Terus yang kedua biokimia, kita bahas biokimia yang kedua. Biokimia ini mempelajari senyawa kimia, reaksi kimia, dan interaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup. Biokimia dan kimia organik itu berhubungan sangat erat, seperti dalam kimia medisinal atau neurokimia. Biokimia ini juga berhubungan dengan biologi molekuler, fisiologi, dan juga genetika. Di bawah naungan biokimia ini gitu ya, banyak subcabang baru yang telah muncul, dan banyak juga ahli kimia modern yang mungkin menghususkan diri di dalamnya. Nah, beberapa disiplin ilmu yang berada di naungannya biokimia itu yang pertama ada enzimologi. Nah, enzimologi ini studi tentang enzim. Kemudian endokrinologi, nah itu studi tentang hormon. Kemudian biokimia klinik, itu studi tentang penyakit. Yang terakhir biokimia molekuler, itu studi tentang biomolekul dan fungsinya. Seperti itu. Nah, cabang ketiga yaitu kimia anorganik. Nah, kalau kimia anorganik ini mengkaji sifat-sifat dan reaksi senyawa anorganik. Perbedaan antara bidang organik dan anorganik ini tidaklah mutlak dan banyak terdapat tumpang tindih, khususnya dalam bidang kimia organologam.
Kimiawan di bidang ini fokus pada unsur-unsur dan senyawa lain selain karbon ataupun hidrokarbon. Gampangnya itu kimia anorganik ini meliputi semua bahan yang tidak organik dan disebut sebagai zat yang tak hidup. Senyawa yang tidak mengandung ikatan karbon hidrogen. Nah, senyawa yang dipelajari oleh ahli kimia organik itu meliputi struktur kristal, mineral, logam, katalis, dan sebagian besar unsur pada tabel periodik. Contohnya itu adalah mengkaji atau studi tentang kekuatan balok, daya yang digunakan untuk membawa berat tertentu, atau menyelidiki bagaimana emas terbentuk di bumi. Itu adalah kimia anorganik. Cabang selanjutnya yaitu kimia organik. Nah, kimia organik ini ilmu yang mempelajari senyawa karbon seperti bahan bakar, plastik, aditif makanan, dan obat-obatan. Nah, jelas dia berlawanan dengan kimia anorganik. Ya. Karena kalau kimia anorganis tadi kan dia berfokus pada masalah yang tak hidup ya, atau zat yang berbasis non karbon. Kalau kimia organik itu malah berurusan dengan studi karbon dan bahan-bahan kimia yang ada di dalam organisme hidup gitu ya. Jadi kalau anorganik itu tidak bahas karbon sama sekali, tapi kalau di kimia organik itu dia fokus ke karbon sama hidrogen sama hidrokarbon gitu ya. Oke, yang kelima itu ada kimia fisik. Kalau kimia fisik ini adalah studi tentang sifat fisik molekul dan hubungannya dengan cara menyatukan molekul dan atom. Nah, kimia fisik ini berurusan dengan prinsip-prinsip dan metodologi baik kimia dan fisika, serta dia merupakan studi tentang bagaimana struktur kimia berpengaruh terhadap sifat fisik suatu zat. Contohnya aja, pembuatan brownies. Karena ada pencampuran bahan serta penggunaan panas dan energi untuk mendapatkan produk akhir. Nah, ini contohnya adalah ini adalah contoh dari kimia fisik. Oke. Ya. Sama saja yang ada di PowerPoint. Tadi yang belum ada di modul itu adalah, sebentar kita cek lagi, kimia organik sudah ya, anorganik sudah, kemudian kimia analitik sudah, biokimia juga sudah. Nah ini ya, yang belum kimia farmasi. Nah ini kimia farmasi. Nah, kimia farmasi ini mengkaji tentang penelitian mengenai isolasi zat aktif bahan alam, sintesis dan pengembangan bahan alam yang berkhasiat obat. Ya, jadi ya kalau kimia farmasi berarti obat-obatan lah ya gitu ya. Di sintesis dan perkembangan bahan alam yang bisa digunakan untuk membuat obat-obatan gitu ya, kimia farmasi. Kemudian kimia pangan ya, kimia pangan. Jadi kalau kimia pangan ini mengkaji tentang penelitian untuk meningkatkan kualitas bahan pangan, terus zat aditif makanan, dan berkaitan juga dengan kebutuhan pangan. Jadi orang-orang yang ada di kimia pangan ya, atau orang-orang yang bekerja di bawah kimia pangan, maka mereka tugasnya mengkaji tentang penelitian untuk meningkatkan kualitas bahan pangan ya, sampai pada zat aditif makanan yang berkaitan dengan kebutuhan pangannya manusia, seperti
gitu ya. Kemudian ada kimia inti. Nah, kalau kimia inti ini mengkaji tentang penelitian zat-zat radioaktif, penanganan dan pemanfaatan dalam bidang kedokteran dan pertanian dan hidrologi gitu ya. Itu adalah kimia inti. Jadi dia fokus ke penelitian zat-zat radioaktif gitu ya. Terus penanganan dan pemanfaatannya dalam bidang kedokteran dan pertanian dan juga hidrologi. Itu. Oke. Untuk sesi ini kita akhiri sampai di peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari serta cabang-cabang ilmu kimia. Di sesi selanjutnya kita akan lanjut membahas tentang manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan. Oke ya. Sekian untuk sesi ini, semoga yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.